Nama Faradi Babarbisi dari kelas 12 MIPA. Di sini saya akan membuat video biografi pahlawan nasional guna untuk memenuhi ujian praktek sejarah Indonesia dan bangsa Indonesia. Saya di sini akan membahas salah satu biografi pahlawan nasional, yaitu Kiai Haji Ahmad Dahlan. Berikut adalah biografinya. Kiai Haji Ahmad Dahlan lahir di Yogyakarta tanggal 1 Agustus 1868. Nama kecil Kiai Haji Ahmad Dahlan adalah Muhammad Darwis. Ia merupakan anak keempat dari 7 orang bersaudara, yang keseluruhan saudaranya perempuan, kecuali adik bungsunya. Pendiri Muhammadiyah ini termasuk keturunan ke-12. Pada umur 15 tahun, ia pergi haji dan tinggal di Mekah selama 5 tahun. Pada periode ini, Ahmad Dahlan mulai berinteraksi dengan pemikiran-pemikiran pembaruan Islam seperti Muhammad Abduh Al-Afghani, Rashid Ridho, dan Ibnu Taimiyah. Ketika pulang kembali ke kampungnya tahun 1888, ia berganti nama menjadi Ahmad Dahlan. Pada tahun 1903, ia bertolak kembali ke Mekah dan menetap selama 2 tahun. Pada masa ini, ia sempat berguru kepada Syekh Ahmad Khatib yang juga guru dari pendiri Nahdlatul Ulama, yaitu Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Sepulang dari Mekah, ia menikah dengan Siti Walidah, sepupunya sendiri, anak Kiai Penghulu Haji Fadil, yang kelak dikenal dengan nama Nyai Ahmad Dahlan, seorang pahlawan nasional dan pendiri Aisyah. Dari perkawinannya dengan Siti Walidah, Kiai Haji Ahmad Dahlan mendapat 6 orang anak. Pada tahun 1909, Kiai Dahlan masuk Budi Utomo, organisasi yang melahirkan banyak tokoh nasionalis. Di sana beliau memberikan pelajaran-pelajaran untuk memenuhi keperluan anggota. Pelajaran yang diberikannya terasa sangat berguna bagi anggota Budi Utomo, sehingga para anggota Budi Utomo ini menyarankan agar ia membuka sekolah sendiri yang diatur dengan rapi dan didukung oleh organisasi yang bersifat permanen. Hal tersebut dimaksudkan untuk menghindari nasib seperti pesantren tradisional yang terpaksa tutup bila kiai pemimpinnya meninggal dunia. Saran dari para anggota Budi Utomo itu kemudian ditindaklanjuti Kiai Dahlan dengan mendirikan sebuah organisasi yang diberi nama Muhammadiyah pada tanggal 18 November 1912. Organisasi ini bergerak di bidang kemasyarakatan dan pendidikan. Melalui organisasi inilah beliau berusaha memajukannya. Pemikiran Ahmad Dahlan bahwa Islam hendak didekati serta dikaji melalui kacamata modern, sesuai dengan panggilan dan tuntunan zaman, bukan secara tradisional. Beliau mengajarkan kitab suci Al-Quran dengan terjemahan dan tafsir agar masyarakat tidak hanya pandai membaca ataupun melakukan Al-Quran. Dengan demikian diharapkan agar membuahkan amal perbuatan sesuai dengan yang diharapkan Al-Quran itu sendiri. Menurut pengamatannya, keadaan masyarakat sebelumnya hanya mempelajari Islam dari luarnya, tanpa mendalami dan memahami isinya, sehingga Islam hanya merupakan suatu dogma yang mati. Di bidang pendidikan, ia mereformasi sistem pendidikan pesantren zaman itu, yang menurutnya tidak jelas jenjangnya dan tidak efektif metodenya, lantaran mengutamakan menghafal dan tidak merespons ilmu pengetahuan umum. Maka Kiai Haji Ahmad Dahlan mendirikan sekolah-sekolah agama dengan memberikan pelajaran pengetahuan umum
serta bahasa Belanda. Beliau juga memasukkan pelajaran agama pada sekolah-sekolah umum. Beliau terus mengembangkan dan membangun sekolah-sekolah sehingga semasa hidupnya beliau telah banyak mendirikan sekolah, masjid, langgar, rumah sakit, poliklinik, dan rumah yatim piatu. Kegiatan dakwah pun tidak ketinggalan. Beliau semakin meningkatkan dakwah dengan ajaran pembaruannya. Di antara ajaran utamanya yang terkenal, beliau mengajarkan bahwa semua ibadah diharamkan kecuali yang ada perintahnya dari Nabi Muhammad SAW. Beliau juga mengajarkan larangan penyembahan dan perlakuan yang berlebihan terhadap pusaka-pusaka keraton seperti keris, kereta kuda, dan tombak. Di samping itu, beliau juga memurnikan agama Islam dari percampuran ajaran agama Hindu, Buddha, animisme, dinamisme, dan kejawen. Kiai Haji Ahmad Dahlan dianggap telah berhasil membangkitkan umat Islam bahwa saat itu bangsa Indonesia sedang dijajah, yang masih harus banyak belajar dan berbuat. Kiai Dahlan merupakan sosok ulama yang sangat hati-hati dalam kehidupan sehari-harinya. Ada sebuah nasihat yang ditulisnya dalam bahasa Arab untuk dirinya sendiri, yang artinya, "Wahai Dahlan, sungguh di depanmu ada bahaya besar dan peristiwa-peristiwa yang akan mengejutkan engkau, yang pasti harus engkau lewati. Mungkin engkau mampu melewatinya dengan selamat, tetapi mungkin juga engkau akan binasa karenanya. Wahai Dahlan, coba engkau bayangkan seolah-olah engkau berada seorang diri bersama Allah, sedangkan engkau menghadapi kematian, pengadilan, hisab, surga, dan neraka. Dan dari sekalian yang engkau hadapi itu, renungkanlah yang terdekat kepadamu dan tinggalkanlah yang lainnya." Selain mendirikan Muhammadiyah, Kiai Haji Ahmad Dahlan juga mendirikan Aisyah. Di bidang organisasi, pada tahun 1918, beliau membentuk organisasi Aisyah yang khusus untuk kaum wanita. Pembentukan organisasi Aisyah yang juga merupakan bagian dari Muhammadiyah ini karena menyadari pentingnya peranan wanita dalam hidup dan perjuangannya sebagai pendamping dan partner kaum pria. Sementara untuk pemuda, Kiai Dahlan membentuk Pathfinder atau pandu, disebut dengan pramuka, dengan nama Hizbul Waton. Di sana para pemuda diajari baris berbaris dengan genderang, memakai celana pendek, berdasi, dan bertopi. Hizbul Waton ini juga mengenakan pakaian seragam, mirip pramuka sekarang. Pembentukan Hizbul Waton ini dimaksudkan sebagai tempat pendidikan para pemuda yang merupakan bunga harapan agama dan bangsa, sebagai tempat persemaian kader-kader terpercaya, sekaligus menunjukkan bahwa agama Islam itu tidaklah kolot, melainkan progresif, tidak ketinggalan zaman. Oleh karena semua pembaruan yang diajarkan Kiai Dahlan ini agak menyimpang dari tradisi yang ada saat itu, maka segala gerak dan langkah yang dilakukannya dipandang aneh. Sang Kiai sering diteror seperti diancam akan dibunuh, serta rumahnya dilempari batu dan kotoran binatang. Walau begitu, beliau tidak mundur. Beliau menyadari bahwa melakukan suatu pembaruan ajaran agama pastilah menimbulkan gejolak dan mempunyai resiko. Dengan penuh kesabaran, masyarakat perlahan-lahan menerima perubahan yang diajarkannya. Tujuan mulia terkandung dalam pembaruan yang diajarkannya. Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan Kiai Haji Ahmad Dahlan, beliau adalah satu guru dan juga menimbulkan adanya perbedaan pendapat. Namun perbedaan pendapat tersebut tidak membuat keduanya berselisih.
karena pada hakikatnya keduanya sama-sama ingin mencapai tujuan yang satu, yaitu ridho Allah dan rahmat lil alamin. Pada usia 54 tahun, tepatnya pada tanggal 23 Februari 1923, Kiai Haji Ahmad Dahlan wafat di Yogyakarta. Beliau kemudian dimakamkan di Kampung Karangkajen, Brontokusuman, Mergangsan, Yogyakarta. Dalam perkembangannya, Muhammadiyah kemudian menjadi salah satu organisasi massa Islam terbesar di Indonesia. Nama Kiai Haji Ahmad Dahlan pun semakin tersohor di dunia dalam kancah perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Peranan dan sumbangan beliau sangatlah besar. Atas jasa beliau, maka negara menganugerahkan kepada beliau gelar kehormatan sebagai pahlawan kemerdekaan nasional. Gelar kehormatan tersebut dituangkan dalam SK Presiden Republik Indonesia nomor 657 tahun 1961. Pada tahun 2010, kisah tentang beliau dan terbentuknya Muhammadiyah juga diangkat ke layar lebar. Pesan Kiai Haji Ahmad Dahlan adalah jangan sentimen, jangan sakit hati kalau menerima celaan dan kritikan. Jangan sombong, jangan berbesar hati kalau menerima pujian. Jangan kamu berteriak sanggup membela agama, walaupun harus menyumbangkan jiwamu sekalipun. Jiwamu tak usah kamu tawarkan. Kalau Tuhan menghendakinya, entah dengan jalan sakit atau tidak, tentu akan mati sendiri. Tapi beranikah kamu menawarkan harta bendamu untuk kepentingan agama? Itulah yang lebih diperlukan pada waktu sekarang ini.